Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama patut saya menaikkan pujian syukur terima kasih kepada Tuhan yang empunya pekerjaan melalui ketua tim sekaligus ketua umum Gereja Pantekosta Philadelphia Malaysia, bahkan penanggung jawab Gereja Pantekosta Philadelphia Malaysia di Kuala Lumpur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca satu ayat yang saya ambil di dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-6. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sekali lagi Yesaya 55 ayat 6. Hendaklah kamu mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapat Dia. Berdoalah kepadanya sementara lagi Ia hampir. Salinan baru, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar adalah nubuatan dari Nabi Yesaya yang ditujukan kepada umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Amos di dalam Amos 3 ayat yang kedua, dari antara segala bangsa yang ada di dalam dunia, hanya kamu, yaitu bangsa Israel, yang dikenal oleh Tuhan, karena mereka merupakan bangsa pilihan Allah. Tetapi kenapa Tuhan lewat Nabi Yesaya menyuruh mereka untuk mencari Tuhan? Sedangkan mereka adalah milik Tuhan. Tentunya adalah alasan supaya mereka kembali mencari Tuhan. Karena sebagaimana yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat yang ketiga, lembu tahu. Coba kita baca ayat itu, Yesaya 1 ayat yang ketiga. Yesaya 1 ayat yang ketiga. Bahwa lembu mengenal orang yang mempunyai dia. Lembu mengetahui atau mengenal orang yang empunya dia. Dan keledai pun tahu akan palung tuannya. Keledai tahu akan palung tuannya. Tetapi Israel tiada berpengetahuan. Tapi Israel sebagai milik Tuhan tidak lagi berpengetahuan. Dan umat itu tiada berakal budi. Umat Tuhan tiada lagi berakal budi. Sehingga sekali lagi dengan keadaan yang demikian seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia tentang keberadaan dari umat Israel ini, di mana mereka sudah jauh daripada Tuhan, di mana mereka pandai berbuat jahat, tetapi tidak lagi tahu untuk berbuat baik, bahkan mereka sudah mendurhaka kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 3 ayat yang ke-13 di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu ketahui akan salahmu, hendaklah engkau mengetahui akan salahmu, bahwa kamu sudah mendurhaka kepada Tuhan. Kamu umat Israel sudah mendurhaka kepada Tuhan. Allahmu, dan sudah hanyut dengan orang helat. Hanyut dengan orang helat. Kesana kemari di bawah segala pohon kayu yang hijau, dan tiada kamu dengar akan bunyi suaraku. Mereka tidak lagi mendengar akan bunyi suara Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, datang Nabi Yesaya
untuk menyampaikan nubuat ini. Hendaklah kamu mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapat Dia. Dan firman Tuhan datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Mari kita mau mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapat Dia. Berarti ada masa di mana orang tidak akan mendapatkan lagi. Meskipun mereka akan mencari atau menuntut akan kebenaran firman Tuhan. Tidak seperti malam ini lagi, karena sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Amos, satu waktu di mana Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan di dalam negeri. Bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, tapi lapar dan dahaga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nehemia 8 ayat 11 dan ayat 12. Amos maksud saya. Bahwasanya hari akan datang kelak. Hari akan datang kelak. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan Hua. Apabila aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Apabila Tuhan mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Yaitu bukannya lapar akan roti. Bukan lapar akan roti. Dan bukannya dahaga akan air. Bukan dahaga akan air. Melainkan akan mendengar segala firman Tuhan. Tapi lapar dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Maka orang akan mengembara dari laut sampai kepada laut. Orang akan mengembara dari laut datang kepada laut. Dan daripada utara datang ke timur. Dari utara datang ke timur. Orang akan beridar-idar, akan menuntut firman. Orang akan beridar-idar untuk menuntut kebenaran firman Tuhan. Tetapi tiada didapatinya akan Dia. Tetapi tidak didapatinya akan Dia. Sebab itu selagi ada kesempatan, selagi kita masih boleh mendapatkan Dia, firman Tuhan datang pada malam hari ini untuk kita mencari Tuhan. Dan di dalam kita mencari Tuhan ternyata ada ketentuannya. Sebagaimana umat Israel, setelah Tuhan mengungkapkan untuk mencari Dia, tetapi bukan cari di Baitel, bukan cari di Gilgal, bukan cari di Beersheba. Padahal ketiga tempat itu ada di tanah yang dijanjikan Allah, yaitu Kanaan. Sekali lagi Tuhan mengajak mereka lewat Nabi Amos pasal yang kelima, ayat 4 dan ayat yang kelima. Ayat 4 dan 5. Maka sebab itu firman Tuhan kepada bangsa Israel. Firman Tuhan kepada bangsa Israel. Carilah aku dan hiduplah. Carilah Tuhan dan hiduplah. Tetapi jangan kamu mencari Baitel. Jangan cari ke Baitel. Dan jangan pergi ke Gilgal. Jangan pergi ke Gilgal. Dan jangan berangkat ke Beersheba. Jangan berangkat ke Beersheba sampai di situ. Sekali lagi ketiga tempat ini ada di Kanaan. Tetapi kenapa Tuhan melarang umat Israel untuk mencari Tuhan di ketiga tempat ini? Pertama, Baitel. Baitel itu adalah rumah Allah. Sejarah dari Baitel, di mana pada waktu Yakub melarikan diri dari abangnya Esau, di mana dia sampai ke Luz dan dia bermalam di sana. Dia berbantalkan batu. Dan pada waktu tengah malam dia bermimpi ada tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Dan pada waktu pagi dia terbangun. Dan dia berkata, alangkah hebatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah. Tadinya tempat itu bernama Luz, tetapi diganti dengan Baitel, artinya rumah Allah. Jadi Baitel artinya rumah Allah. Tetapi sekali lagi, kenapa sampai umat Israel dilarang untuk cari Tuhan di Baitel? Karena pada waktu itu umat Israel sudah terpecah menjadi dua bangsa. Bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Ada waktunya di mana umat Tuhan harus ke Yerusalem
untuk menyembah Tuhan. Karena itu merupakan ketentuan. Tetapi Raja Yerobeam dia takut jangan-jangan umatnya berpaling kepada Rehabeam karena mereka harus ke Yerusalem. Sehingga dia mengajak orang-orang untuk menyembah patung yang dia letakkan termasuk di Dan dan di Baitel. Sehingga Baitel yang tadinya rumah Allah sudah dinajiskan. Demikian juga Baitel artinya rumah Allah, di mana kita berbakti kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai kita ke Baitel yang di mana firman Tuhan sudah dinajiskan dengan menambah dan mengurangi kebenaran firman Tuhan. Agur bin Jakai di dalam Amsal 30 ayat yang kelima, dia berkata tentang firman Allah itu amat suci. Dan jangan kita menambahi barang sesuatu. Karena apabila kita menambahi barang sesuatu, kita akan didapatkan atau kita akan dikatakan sebagai pembohong atau pendusta. Amsal 30 ayat 5 dan ayat 6. Amsal 30 ayat 5. Segala firman Allah itu amat suci adanya. Segala firman Allah itu amat suci adanya. Maka ialah laksana perisai bagi segala orang yang berpaut kepadanya. Laksana perisai kepada orang yang berpaut kepadanya. Jangan apalah engkau menambahi firman-Nya. Jangan kita menambahi firman-Nya dengan barang sesuatu. Dengan barang sesuatu. Supaya jangan dihukumkannya engkau. Supaya jangan dihukumkannya engkau. Dan didapatinya akan dikau seorang pembohong. Didapatinya engkau seorang pembohong atau pendusta. Menambah firman Tuhan sama dengan pendusta pada pemandangan Tuhan. Dan pendusta itu merupakan bagian di api neraka yang kekal. Jadi jangan kita anggap dusta itu sesuatu yang biasa, berdusta. Saudara, ternyata apa yang difirmankan oleh Tuhan, dusta itu setara dengan pembunuh. Kalau kita baca di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi bagi orang yang penakut dan yang tiada beriman, tidak beriman, dan yang keji, dan segala pembunuh, dan orang yang berzina, dan orang hobatan, dan yang menyembah berhala, dan segala pendusta, maka bahagiannya itu ada di dalam laut yang bernyala, dengan api dan belerang, yaitu mati yang kedua. Meskipun itu urutan terakhir, tetapi disetarakan dengan pembunuh. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa berdusta itu soal biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, kalau ada duit bilang ada, tapi untuk dipakai pada keperluan yang lain, jangan berdusta. Tidak ada duit, itu berdusta namanya. Jadi kita lihat bagaimana kita perlu senantiasa menjadi apa yang dikatakan oleh Raja Salomo atau Raja Soleman. Rahasia dalam Amsal 4 ayat yang ke-18. Jalan orang benar semakin hari semakin bercahaya sampai kepada siang yang sempurna. Sampai kepada rembang tengah hari. Kalau kita ada di garis khatulistiwa, kita dirikan tiang pada tengah hari, tidak ada lagi bayang. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, di mana perjalanan iman kita semakin hari harus bercahaya sampai tidak ada lagi bayang-bayang dosa. Dosa sekecil apapun, saudara, kita harus hilangkan itu supaya benar-benar kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-30, biarlah Tuhan yang bertambah, biarlah Tuhan yang menjadi besar dan aku yang menjadi kecil. Biarlah Tuhan yang bertambah dan aku yang berkurang.
Karakter Kristus bertambah di dalam kehidupan kita. Sementara keakuan kita, keegoisan kita semakin berkurang. Sampai akhirnya kita mematikan kedagingan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 28, di mana ada bangkai, artinya kematian daging, di situ berkerumun burung nasar. Orang mati kalau disentuh tidak akan terasa lagi. Orang mati kalau dicubit tidak akan terasa sakit karena sudah mati. Begitu juga kalau kita mematikan kedagingan kita. Kita mau difitnah, kita mau disindir, kita tidak akan membalas itu. Karena kita sudah mematikan kedagingan kita. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Di mana ada bangkai, di mana ada kematian daging, di situ berkerumun burung nasar. Berbicara tentang Roh Kudus yang akan menguasai akan kehidupan kita. Apalagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini. Di mana pentingnya manifestasi Roh Kudus supaya menjadi milik dan bagian kita. Sekali lagi, pertama, di mana Tuhan melarang umat Israel untuk pergi ke Baitul. Di mana Baitul sudah dinajiskan. Dan yang kedua, jangan berangkat ke Gilgal. Ternyata Gilgal itu kotanya berbentuk lingkaran. Lingkaran atau bola. Saudara, bola itu kalau ditendang ke kiri dia akan ke kiri, ditendang ke kanan dia akan ke kanan. Berbicara tentang kanak-kanak rohani. Paulus dalam Efesus 4 ayat yang ke-14, supaya jangan kita terombang-ambing dengan segala jenis angin pengajaran yang akan membawa kita kepada akal yang sesat. Kanak-kanak rohani, coba kita baca Efesus 4 ayat yang 14. Supaya jangan lagi kita menjadi kanak-kanak. Jangan kita menjadi kanak-kanak rohani. Beralun-alun seperti gelombang. Beralun-alun seperti gelombang. Dan ditiup oleh segala jenis angin pengajaran. Ditiup oleh segala jenis angin pengajaran. Dengan semu daya manusia. Dengan semu daya manusia. Dan cerdiknya. Yang membawa kepada segala akal yang sesat. Membawa kepada akal yang sesat. Kesaksian Alkitab ada 3 macam pengajaran. Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat 8-9, sia-sia kamu menyembah aku karena kamu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Saudara, berdasarkan akal manusia tidak bersandar kepada Roh Tuhan. Itulah hukum-hukum akal manusia, bebas menafsir akan firman Tuhan itu. Dan sekali lagi Tuhan mengatakan, sia-sia kamu menyembah aku kalau kamu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Ada juga pelajaran setan-setan 1 Timotius 4 ayat 1 dan ayat 2. Di mana dikatakan akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman. Sebab berpaling pada penguasa di udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Tapi ada juga pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Karena jemaat yang ada di Galatia yang sudah dibangun oleh Paulus dengan pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Tetapi mereka terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang dikatakan oleh Paulus adalah Injil yang lain. Dan itu bukan Injil. Inilah yang mengakibatkan kalau kita baca dalam Galatia 1 ayat yang ke-6. Bagaimana orang mengharukan. Bagaimana orang mempengaruhi akan jemaat yang ada di Galatia. Kepada Injil yang lain. Dan menurut Paulus itu bukan Injil. Galatia 1 ayat yang ke-6. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus kepada suatu Injil yang berlainan. Kepada satu Injil yang berlainan.
Padahal yang lain itu bukannya Injil. Padahal yang lain bukannya Injil. Tetapi ada setengah orang yang mengharukan kamu. Ada orang yang mempengaruhi jemaat yang ada di Galatia ini. Dan yang hendak menyungsangkan Injil. Menyungsangkan, memutarbalikan. Dan ini termasuk pengajaran setan-setan sampai di situ. Karena pengajaran setan-setan memutarbalikan firman. Sebagaimana Tuhan berfirman dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi setan dia memutarbalikan. Setan mempergunakan ular sebagai binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan. Dan dia mempengaruhi akan Hawa pada waktu itu. Barangkali firman Allah demikian. Jangan kamu makan semua buah yang ada di dalam taman ini. Artinya yang diperintahkan oleh Tuhan dia larang. Yang dilarang yaitu buah pengetahuan baik dan jahat dia perintahkan untuk dimakan. Akhirnya manusia pertama terpengaruh dengan ular ini dan jatuh ke dalam dosa. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Bagaimana kita perlu mengetahui, bagaimana kita berusaha supaya kita sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Karena ini syarat untuk diselamatkan, harus sampai pada pengenalan akan yang benar. Ini kata Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang berkehendak sekalian manusia. Tuhan menghendaki sekalian manusia, termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara, beroleh selamat, memperoleh keselamatan, dan sampai kepada pengenalan dari hal yang dan benar. Untuk mencapai keselamatan itu harus sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Kenapa? Karena ada orang yang belajar, tapi tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan 2 Timotius 3 ayat yang ke-7, yang senantiasa belajar. Ada orang yang senantiasa setiap saat belajar, tetapi tidak pernah sampai kepada pengenalan akan yang benar. Tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Sedangkan syarat untuk diselamatkan sekali lagi harus sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Dan untuk mengerti atau untuk sampai pada pengenalan akan hal yang benar ini harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti umat Israel yang disaksikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dalam Roma 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bagaimana perkataan Paulus kerinduannya untuk keselamatan umat Israel. Karena dia menyaksikan bahwa umat Israel ada usaha, ada giat kepada Allah. Sayangnya tidak berpengetahuan. Tapi kalau bicara soal pengetahuan sekuler, siapa yang tidak kenal akan umat Israel? 90 sekian persen penemuan adalah orang-orang Israel. Tetapi untuk pengetahuan kebenaran firman Tuhan, di mana mereka dikatakan oleh Paulus tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Mereka hanya mau mendirikan kebenarannya atau kebenaran manusianya. Tapi bagi kita, mari kita mau tunduk kepada kebenaran Allah. Sehingga Tuhan boleh anugerahkan kita rahasia kerajaan sorga. Untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga bukan dengan kemampuan dan kepikiran kita manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 11. Kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti akan rahasia kerajaan sorga. Kepada mereka tidak dikaruniakan. Sekali lagi kepada orang-orang yang mau tunduk kepada kebenaran Allah.
Mereka itu akan dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Sehingga kita boleh memahami apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tempat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang dilarang di dalam Amos 5 ayat 4 dan ayat yang kelima adalah Berseba. Berseba itu sumber air panas, di mana diungkapkan oleh Tuhan dalam pengertian rohaninya. Ada orang yang memuji Tuhan, semangat, panas, tetapi bukan panas yang dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi panas emosi. Sama dengan orang yang mandi di air panas, nikmatnya mandi di air panas, tetapi pada waktu keluar dari air itu akan kedinginan dan menggigil. Lapar, tidak mendapat berkat, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu pertanyaannya, kalau begitu di mana kita mencari Tuhan? Yeremia 4 ayatnya yang ke-6. Dirikan alamatmu arah ke Sion. Saudara, bukan Sion yang ada di Palestina, tetapi kita perhatikan bagaimana yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Karena kita hidup di zaman Roh Kudus ini, di mana Tuhan mengatakan bahwa masanya akan datang dan sekarang sudah sampai, di mana setiap penyembah yang benar diwajibkan atau diharuskan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Yohanes 4 23. Tetapi masanya akan datang. Masanya akan datang. Dan sekarang sudah sampai. Sekarang sudah sampai. Oh, segala penyembah yang benar itu. Segala penyembah yang benar itu. Akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Karena Bapa itu berkenan akan orang yang sedemikian. Bapa berkenan akan orang yang sedemikian. Itulah menyembah Dia. Itulah yang menyembah Dia. Allah itu roh adanya. Allah roh adanya. Maka orang yang menyembah Dia, orang yang menyembah Dia, wajiblah menyembah dengan roh dan kebenaran. Atau harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Jadi kita mencari Tuhan, di mana kita menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di Timur Tengah, tetapi di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan. Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan. Di situ Tuhan ada, bukti bahwa Tuhan ada. Kita boleh mendengarkan suara roh Tuhan lewat karunia nubuatan. Bukti kehadiran Tuhan, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di mana kita bisa melihat akan kemuliaan Tuhan. Sebagaimana rahasia dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Apabila kamu berhimpun, masing-masing ada dengan mazmur, yaitu nyanyian di dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan, ada dengan kenyataan atau penglihatan, ada dengan karunia lidah yang kita tahu adalah bahasa roh. Karunia lidah yang diartikan itu meneguhkan iman kita. Itulah bukti kehadiran Tuhan, di mana 2-3 orang berhimpun. Sebentar setelah kita bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, kita diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Inilah yang dimaksud, arahkanlah alamatmu arah ke Sion. Untuk itu, di dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita mau mencari Tuhan, mencari kebenaran, tentunya kita mencari bagaimana hukum yang berlaku di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Kalau kita perhatikan pelajaran eskatologi ini, di mana ada zaman Bapa atau awal zaman. Kenapa disebut zaman Bapa? Karena zaman Bapa itu dimulai dari Adam sebagai Bapa segala manusia yang hidup,
sampai kepada Ibrahim, bapa segala orang yang percaya, atau bapa segala orang yang beriman. Dan itulah awal zaman atau awal zaman. Sekali lagi, dari Adam, bapa segala manusia yang hidup, sampai kepada Ibrahim, bapa segala orang yang beriman. Karena Kejadian 3 ayat 20, Hawa disebut sebagai ibu dari segala manusia yang hidup. Kejadian 3 ayat yang ke-20. Kejadian 3 ayat 20, Hatta, maka dipanggil Adam akan bininya itu Hawa, sebab ialah ibu segala orang yang hidup. Jadi kalau Hawa ibu segala orang yang hidup, berarti Adam adalah bapa segala orang yang hidup. Sampai kepada Ibrahim, Galatia 3 ayatnya yang ke-7. Semua orang yang percaya, semua orang yang beriman disebut anak-anak Ibrahim. Berarti Ibrahim adalah bapa segala orang yang beriman. Galatia 3 ayat yang ke-7. Galatia 3 ayat 7. Sebab itu, hendaklah kamu mengetahui bahwa segala orang yang beriman itulah anak-anak Ibrahim. Segala orang yang percaya, segala orang yang beriman itu anak-anak Ibrahim. Jadi kenapa disebut saman bapa? Karena dari bapa segala orang yang hidup sampai kepada bapa segala orang yang beriman. Adam bapa segala orang yang hidup sampai ke Ibrahim bapa segala orang yang percaya. Dan hukum yang berlaku sangat sederhana. Kejadian 15 ayatnya yang ke-6. Percayalah Abraham akan Tuhan, maka itulah yang diperhitungkan Tuhan baginya akan kebenaran. Keselamatan di zaman Bapa cukup percaya. Tetapi mengakhiri zaman Bapa ini ada pertambahan hukum, di mana ada hukum sunat. Lalu masuk kita pada pertengahan zaman, disebut zaman anak. Kenapa disebut zaman anak? Dari anak yang dijanjikan Allah kepada Ibrahim, yaitu Ishak. Sebab itu dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, Tuhan katakan kepada Ibrahim, ambillah olehmu anakmu yang tunggal, yaitu Ishak yang kau kasihi, persembahkanlah dia kepadaku. Untuk jelas Kejadian 22 ayatnya yang Kejadian 22 ayat 2. Lalu firman Tuhan, ambillah olehmu akan anakmu yang tunggal itu. Ambillah olehmu anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak yang kau kasihi. Bawalah akan dia ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana akan korban bakaran di atas sebuah bukit yang akan kutunjuk kepadamu. Sampai di situ. Jadi kita perhatikan dari Ishak, anak tunggal Ibrahim, sampai ke Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi zaman anak dari Ishak, anak yang dijanjikan Allah kepada Ibrahim, sampai ke Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, itu ada kurun waktu 2000 tahun, zaman anak atau pertengahan zaman. Hukum yang berlaku adalah hukum Taurat dan segala syaratnya, dan keselamatan hanya untuk umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Sebab itu hukum Taurat diberikan kepada umat Israel. Kita sekarang hidup di akhir zaman. Kapankah dimulai akhir zaman itu? Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dalam Yoel 2 ayat yang ke-28, dan digenapi di dalam Kisah 2 ayat 16 sampai 18. Akhir zaman. Aku akan mencurahkan rohku kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan.
Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel sekali lagi berlaku di akhir zaman. Jadi akhir zaman dimulai dari hari pencurahan Roh Kudus sampai di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Dan hukum yang berlaku di mana kita harus mencari Tuhan dan menuntut kebenaran ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Petrus. Kenapa sampai Rasul Petrus yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini? Karena pada waktu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah satu dari antara para nabi. Lalu Tuhan kembali bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dari antara 12 murid, yang menjawab adalah Petrus, yang notabene-nya dia tidak terpelajar. Dia orang bersahaja atau orang sederhana. Karena kesaksian Alkitab, 2 rasul, yaitu murid Tuhan ini, Petrus dan Yohanes, mereka tidak terpelajar, orang bersahaja. Tetapi sekali lagi Tuhan bisa pakai kehidupan mereka. Coba Kisah 4 ayat 13. Kisah 4 ayat 13. Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu, serta pula tampak tiada berpelajaran, tampak tidak berpelajaran atau tidak terpelajar, dan orang yang bersahaja, orang sederhana, orang biasa, heranlah sekaliannya, maka barulah dikenalnya keduanya bahwa dahulu mereka itu bersama-sama dengan Yesus. Lepas dari keterbatasan Rasul Petrus dan Rasul Yahya ini, tetapi ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus setelah dia menjawab pertanyaan Tuhan, menurut kata orang, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus yang menjawab, Tuhanlah Anak Allah yang hidup. Coba kita baca dulu Matius 16 ayat 13 14. Matius 16 ayat yang ke-13 mulai. Setelah sampai Yesus ke jajahan Kaisarea Filipi, bertanyalah ia kepada murid-muridnya. Bertanyalah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Katanya, menurut kata orang, siapakah anak manusia? Siapakah anak manusia? Berbicara tentang dirinya sendiri. Siapakah anak manusia? Maka berkatalah mereka itu. Murid-murid menjawab. Ada yang mengatakan Yahya Pembaptis, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, dan ada yang mengatakan Elias, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Yeremia, atau seorang dari antara segala nabi. Terus maka kata Yesus kepada mereka itu, Yesus kembali bertanya kepada muridnya, tetapi kata kamu ini, siapakah aku? Menurut kamu siapakah aku ini? Maka sahut Simon Petrus katanya, Simon Petrus yang menjawab, Tuhanlah Kristus, Anak Allah yang hidup. Terus lalu jawab Yesus serta berkata kepadanya, berbagailah engkau hai Simon anak Yunus, karena bukannya keadaan manusia yang menyatakan hal itu bukan kepadamu, keadaan Petrus yang membuat dia menjawab demikian, melainkan Bapakku yang di sorga. Melainkan Bapa di sorga. Ayat 19. Ayat 19. Maka aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan sorga. Aku akan memberi engkau anak kunci kerajaan sorga. Dan barang apa yang engkau ikatkan di atas bumi, apa yang engkau ikatkan di atas bumi, itu pun terikat juga di sorga. Terikat di sorga. Dan barang apa yang engkau orakkan di atas bumi, apa yang engkau orakkan, lepaskan di atas bumi, itu pun terorak juga di terlepas sorga. Di sorga. Sampai di situ. Jadi terlepas dari keterbatasan Petrus, orang yang tidak terpelajar dan bersahaja sederhana, tapi ada pemberian khusus Tuhan kepadanya, yaitu anak kunci kerajaan sorga. Sebab itu dialah yang membuka rahasia keselamatan di akhir zaman, di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Pada waktu Petrus berkhotbah,
tentang apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada segala manusia. Petrus tidak berhenti sampai di situ. Bahkan dia menuding orang-orang Yahudi yang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu. Yesus Kristus Tuhan yang kamu salibkan. Mendengar khotbah yang diurapi oleh Tuhan. Mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? Apakah yang harus kami perbuat? Di situ ada 12 rasul. Tetapi karena Petrus yang memegang anak kunci kerajaan sorga, maka dialah yang bangkit berdiri dan berkata, inilah keselamatan di zaman akhir, di mana Bapak Ibu saya dan saudara hidup dalam Kisah 2 ayat 37 dan 38. Kisah Rasul 2 ayat 37 mulai. Setelah didengarnya demikian, setelah mereka mendengar khotbah Petrus, maka pedihlah hati orang sekalian. Pedih hati orang sekalian. Lalu berkatalah mereka itu kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain itu. Mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain itu. Hai tuan-tuan dan saudara sekalian. Hai tuan-tuan dan saudara sekalian. Apakah yang wajib kami perbuat? Apakah yang harus kami perbuat? Maka kata Petrus kepada mereka itu. Petrus yang memegang anak kunci kerajaan sorga, dia yang menjawab. Hendaklah kamu bertobat. Pertama bertobat. Dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus. Kedua berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus. Akan jalan keampunan dosamu. Lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Inilah hukum yang berlaku di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Pertama bertobat. Kedua berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Ketiga beroleh anugerah Roh Kudus. Untuk itu betapa pentingnya manifestasi Roh Kudus itu. Yang dimulai dari baptisan roh, kepenuhan roh. Lalu karunia Roh Kudus menjadi milik dan bagian kita. Karena kita ini hidup di zaman Roh Kudus ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apabila itu berlaku di dalam kehidupan kita, keselamatan menjadi bahagian kita. Untuk itu sekali lagi firman Tuhan datang kepada kita. Kita mencari Tuhan di tempat yang benar. Hendaklah kamu mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapat Dia. Dan apa yang kita dapatkan kalau kita mencari Tuhan seperti pada malam hari ini? Saudara, Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani, di mana dikatakan orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan pahalanya. Tidak sia-sia kita datang malam hari ini untuk mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6. Jikalau tiada beriman, mustahil diperkenan Allah. Mustahil diperkenan Allah. Karena orang yang menghampiri Allah itu wajiblah ia yakin bahwa Allah ada. Orang, Bapak, Ibu, saya dan saudara yang menghampiri Tuhan wajib yakin bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Dan lagi, bahwa ialah pemberi pahala kepada segala orang yang mencari Dia. Dan lagi ia pemberi pahala kepada orang yang mencari Tuhan. Berarti kita yang datang pada malam hari ini, yang mencari Tuhan tidak sia-sia, amin. Melainkan kita akan mendapatkan pahala. Pahala apa yang kita dapatkan kalau kita mencari Tuhan? Kadangkala kita diperhadapkan dengan ketakutan. Banyak hal yang membuat kita takut. Daud meskipun Tuhan menyertai akan kehidupannya, tetapi sebagai manusia biasa, dia banyak kali merasa apa yang namanya takut. Siapa yang tidak pernah rasa takut di sini? Semua pernah mengalami apa yang namanya takut. Tetapi pahala bagi orang yang mencari Tuhan, Tuhan keluarkan dari ketakutan. Daud, dia dikejar oleh Saul, tujuan untuk dibunuh. Siapa yang tidak takut? Kalau kita dikejar untuk dibunuh, pasti kita takut. Sama dengan Daud. Tetapi pahala
yang diterima oleh Daud karena dia mencari Tuhan dalam Mazmur 34 ayat yang kelima. Mazmur 34 ayat 5. Bahwa aku sudah mencari Tuhan. Daud sudah mencari Tuhan. Lalu ia pun menyahut akan daku. Dia, Tuhan menyahut pada Daud. Dan dikeluarkannya aku daripada segala ketakutan. Dikeluarkannya aku dari segala ketakutan. Jadi salah satu pahala kalau kita mencari Tuhan, Tuhan keluarkan kita dari segala ketakutan. Selain kita mencari Tuhan dan mendapatkan kebenaran, seperti Matius 7 ayat 7, carilah maka kamu akan mendapat. Kita cari kebenaran seperti malam hari ini. Kita mendapatkan kebenaran. Kita cari Tuhan. Tuhan keluarkan kita dari rasa takut. Dan selanjutnya ayat yang ke-11 dari Mazmur 34 tadi. Bagaimana orang yang mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat 11. Bahwa singa muda boleh kekurangan dan kelaparan. Singa muda boleh kekurangan dan kelaparan. Akan tetapi orang yang mencari Tuhan itu. Orang yang mencari Tuhan, Bapak, Ibu, saya dan saudara mencari Tuhan. Tiada kekurangan barang suatu jua. Tidak akan kekurangan barang sesuatu pun. Arti janji Tuhan kalau kita mencari Tuhan akan adakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Tuhan tahu apa yang harus dia buat di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita diperhadapkan dengan kebimbangan. Seperti ada dua murid Tuhan, yaitu Filipus dan Andreas. Karena Tuhan sudah pergi ke tempat yang sunyi, tetapi karena mujizat yang dia lakukan, orang berusaha untuk mencari Tuhan. Pada waktu Tuhan mengangkat kepalanya, dia lihat begitu banyak orang. Dan Tuhan menguji kedua murid ini, Filipus dan Andreas. Dari mana kita mau dapat membeli roti supaya orang banyak ini makan? Filipus bilang, harga 200 dinar dibagikan. Meskipun sedikit tidak akan cukup dengan orang yang banyak. 5.000 orang, belum termasuk perempuan. Andreas bilang juga, di sini ada budak kecil punya 2 ketul roti, 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Tapi apa artinya? Tapi di sini kita lihat bagaimana mujizat Tuhan. Hanya dengan 2 ekor ikan kecil, 5 ketul roti yang makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan. Masih ada lagi sisanya 12 bakul. Tidak diceritakan di Alkitab dikemanakan 12 bakul ini. Ada yang menafsir bahwa itu diberikan kepada 12 murid. Karena 12 bakul, 12 murid Tuhan. Tapi kalau mau jujur, itu harus dikembalikan dari asal kepada anak kecil. Artinya pengorbanan kita di dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Ini janji Tuhan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan barang satu hal. Selanjutnya, pahala bagi orang yang mencari Tuhan. Saudara, kalau orang yang mencari Tuhan, kalau di sini orang Toraja tidak akan berkata matumba raka susite. Kenapa harus terjadi demikian? Karena orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala perkara. Amin. Raja Soleman berkata, Amsal 28 ayat 5. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Coba kita baca. Amsal 28 ayat 5. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar. Tetapi orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, Bapak Ibu yang mencari Tuhan, mengerti segala perkara. Mengerti segala perkara. Ini janji Tuhan. Dan ternyata salah satu rahasia kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia, dalam Mazmur 119 ayat yang kedua. Kalau kita mencari Tuhan, asalkan dengan segenap hati kita. Bukan sekedar kita datang, tapi dengan segenap hati kita mencari Tuhan.
kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah mereka itu sekalian yang memeliharakan kesaksiannya serta mencari akan dia dengan segenap hatinya. Jadi berbahagia orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Itulah pahala yang kita dapatkan apabila kita mencari Tuhan. Untuk itu firman Tuhan datang, hendalah kamu mencari Tuhan sementara lagi boleh mendapat dia. Berdoalah kepadanya sementara lagi ia hampir. Berdoalah kepadanya sementara lagi dia boleh hampir, di mana dia boleh menjawab setiap permohonan doa kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa dan penyembahan. Dan untuk acara selanjutnya saya serahkan ke Pastor Yosef Peter sebagai Ketua Umum Gereja Pantekosta Philadelphia, Malaysia.